Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu? Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo. Apa kabar Santi? Baik. Apa kabar Mil? Baik. Baik nggak ya? Baik gak ya? Oh my god. Ya gitulah ya. Mencoba baik-baik saja. Tapi ini Happy Friday, kita lagi ngerekamnya di hari Jumat. Jadi at least it's Friday, so it's more chill supposedly. Tapi bukan ini ya, bukan malam Jumat ya? Bukan sis, malam Jumat tuh Kamis. Iya makanya malam Sabtu. Yeah, thank God it's Friday. Anyway, balik lagi sama kita Santi dan Mila di Gara-Gara Siapa, dimana kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan mental health, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bahas hal-hal lain seperti horror and criminal stuff, which is this episode. Yes. Yes. Yep. Yay, akhirnya kita bahas horor lagi. Ya, akhirnya. Waktu itu kita juga terakhir kalau nggak salah ngebahas horor pas bulan Oktober juga. Oh iya ya. Kalau nggak salah edisi Oktober gitulah. Selamat bulan Oktober. Karena kan temanya kan Halloween gitu ya, jadi kayak banyak horror stuff bermunculan. Iya benar. Walaupun kita di Indo nggak terlalu into Halloween, tapi at least kita kena horror movie galore-nya. Horror movie-nya ada di mana-mana. Di mana-mana, So orang it's di good. bioskop juga. Tadi gue baru dari mall, isinya horor semua. Iya makanya exactly. Kayak aduh ini momen-momen yang dimana kita lagi musim horor, which is kita try to participate with making this episode. Berarti ini banget dong, tahun lalu dong kita terakhir Kayaknya ngomongin ini 2 horor. tahun yang lalu gak sih? 2 tahun yang lalu mungkin. Atau 2 tahun tahun yang lalu ya, lalu. gue Oh juga my lupa God, sih, to lama be honest. banget. Iya udah lama sih. Makanya kita mencoba untuk membuat lebih banyak episode. Tidak mudah ya kawan. Iya nih. Tapi oke, let's try. Oke, anyway, sebelumnya kayak udah pernah dibahas, kita berdua itu suka banget horor. Yap. Jadi film horor yang dengan berbagai subgenre kayak found footage, thriller, supernatural, terus cult. Pokoknya you name it, kita biasanya demen tuh. Dan dari berbagai negara. Yes, kalian Asia kayak Jepang, Thailand, Korea gitu, yang biasanya scare effect-nya tuh lebih dahsyat. Yes. Asian. Nah, Mil, ternyata kayak yang udah kita bahas sebelumnya, sebenarnya tuh ada reason-nya gitu. Ada alasan kenapa orang suka nonton horor. Oh. Itu kita pernah bahas kan di episode 11 on why we like horror movies. Jadi kalau misalnya nih ada yang penasaran kenapa sih alasan pastinya kita suka sama horror movies, well nggak 100% pasti sih, tapi ini salah satu yang mendasari kenapa kita hobi banget nonton itu. So do check out the episode gitu. Yes. By the way Mil, Yo. lo tau gak sih kalau di 2014 penghasilan dari film horor itu cuma ngisi 2,7%. Tapi di 2021 tuh sekarang persentasinya udah loncat jadi 12%, men. 12,7. 10% Jadi naik 10 naiknya ya? percentage point, men. Jadi orang-orang tuh kayaknya makin suka sama film horor kali ya. Kenapa ya? Dari 2014 ke 2021. Nggak tahu, mungkin antara orang-orang emang minatnya meningkat atau film-film horor yang dikeluarin makin bagus. Ya gue nggak tahu deh. Mungkin itu sih. Kan soalnya sebenarnya kalau seremnya yang dulu juga serem, tapi beda vibe-nya ya. Sekarang tuh lebih modern sih pengambilan gambarnya gitu kan.
apa sinematografinya. Oh mungkin sinematografinya membantu tuh. Iya benar. Cuma emang kalau walaupun klasik sebenarnya beda sih. banyak juga kayaknya deh yang di bawah di 2014-an gitu yang bagus. Gue gak ngerti sih kenapa 2021 presentasinya meloncat. Soalnya kan akhir-akhir ini kayaknya film horor gak bagus-bagus amat di perasaan. 2014 emang ada apa ya? Tapi kan 2014 2,7, 2021 baru 12. Jadi kayak pas 2014 itu 2,7 gitu. Jadi emang for some reason mungkin Gen Z lebih suka horor daripada milenial. Gue gak tahu deh. Terlalu banyak spekulasi. Oke, nah itu salah satu statistik film horor kali ini nih. Terus ada juga yang udah kita tahu sebelumnya, cowok itu biasanya lebih suka nonton film horor daripada cewek. Jadi apalagi kalau filmnya lebih banyak darahnya. Ini juga kalau nggak salah kita pernah bahas deh di episode 11. Lupa, tapi iya kayaknya. Gitu. Nah, jadi alasan kenapa kita suka nonton film horor itu sebenarnya belum terlalu bisa dipahami, tapi kemungkinan alasannya tuh ada kaitannya sama evolusi. Jadi kayak manusia tuh secara alami tertarik sama hal-hal yang kayak bahaya atau ancaman gitu kan zaman dulu, yang kayak manusia purba gitu ya kayaknya. Jadi kalau misalnya kita lagi gak berhadapan sama ancaman beneran, nonton film horor tuh bisa nyalain sistem yang kita punya, yang deteksi ancaman gitu. Nah film-film horor tuh biasanya ngeniruin situasi ancaman beneran yang bikin kita ngerasain emosi yang mirip kayak kalau kita ada beneran ancamannya terjadi gitu loh, tapi in a safe way gitu. Kayak conquering. Iya benar, kayak conquering the fear gitu. I guess so ya. Cuman ya in the end kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut kenapa kita suka nonton film horor, ya mungkin bisa kita bahas nanti kita di episode 11 balik lagi. Oh iya. Nanti tapi udah lewat ya. Iya, nanti dengerin ya yang dulu. Iya, nanti dengerin ya. Anyway, Mil, kenapa sih kita basically takut? Kenapa kita takut sama nonton horor? Oke, jadi kita semua kan punya rasa takut ya, San. Nah, rasa takut ini tuh ada di dalam hidup kita dan berfungsi sebagai mekanisme pelindung yang sehat dari ancaman. Nah, ini tuh bisa lahir atau dipelajari dan bisa muncul dengan cara yang berbeda. Dan kadang butuh satu film buat bikin rasa takut kita keluar, yang jadi elemen penting di film horor. Oke. Nah, si para pencipta film ini, direktur, sutradara itu tuh mereka banyak pakai trik buat memanipulasi kita, ngundang kita buat menjelajah ke alam bawah sadar gitu loh. Makanya film horor yang bagus tuh jadi serem karena biasanya ada beberapa hal kayak misalnya gambarnya ngasih objek atau situasi dari fobia yang spesifik yang orang-orang suka takut gitu, misalnya laba-laba, kayak binatang-binatang kayak ular, terus yang mungkin ada gitu. darah-darah, atau yang takut ketinggian, mungkin dia posisinya di atas gedung gitu kan, di ruang yang sempit, ruang yang gelap gitu. Jadi situasi atau objeknya tuh spesifik gitu. Terus bisa juga bahaya di lingkungan kehidupan nyata yang emang bisa terjadi di sekeliling kita, kematian, sakit, penyiksaan, atau misalnya situasi perang gitu-gitu kan. Oh iya. Berbahaya ya. Gor-gor gitu ya. Iya, gor-gor gitu. Atau bisa juga ketidakpastian atau rasa takut yang belum jelas. Kayak ada eerie feelings aja gitu. Oh iya, benar, kayak vibe-nya apa ya gitu ya, kayak unknown things will happen. Kayak dibikin serem padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Iya, kayak angle-nya tuh dari mana gitu kan, atau ada tiba-tiba suara-suara apa gitu. Terus bisa mungkin objek dan keyakinan supranatural, hantu ya kan. Terus mungkin ada efek suara yang bikin deg-degan, ini sama sih kayak tadi. Ya maksudnya ada efek suara yang suaranya tiba-tiba. Itu sih kalau yang nonton Conjuring tuh di awal aja udah jeng gitu kan. Tapi sekarang tuh udah banyak tau yang ngikutin kayak gitu. Iya makanya. Karena itu works. Karena itu serem, jadi dipakai lagi sama orang lain. Bener. Belum mulai udah begitu. Terus mungkin ada karakter yang mirip manusia, misalnya monster, mayat, robot, zombie, atau vampir. Oh ya, ini classic horror. Terus ada juga rasa suspense atau kayak kaget yang tiba-tiba, yang jump scare gitu. Tiba-tiba suaranya kenceng atau tiba-tiba dia maju ke depan gitu. Ya itu klasik sih. Tapi emang itu klasik, tapi itu yang serem.
Iya benar. Jadi intinya tuh ini ya, maksudnya kayak kenapa orang takut nonton horor tuh beda-beda ya tiap orang ya. Kayak kalau gue to be honest lebih ke kalau lagunya serem atau nggak ada lagunya justru malah gue takut. Kalau lo mungkin beda lagi gitu nggak sih? Pokoknya berarti lo dari sound ya, baik ada ataupun Biasanya nggak ada, kayaknya, itu yang itu key yang tergantung bikin sih, serem gitu. Itu kayak bikin serem. Soalnya kan kalau Insidious kan suara seremnya kan bikin gue takut. Tapi kalau misalnya Paranormal Activity, keheningannya yang bikin gue takut. Oh iya bener. Shit, iya bener. Ya kan gitu. Kalau lo kayaknya gue rasa yang apa cepet-cepet gitu kan, yang kayak fast forwarding gitu. Oh my god, lo itu muncul di kepala gue lagi. Iya beda-beda kan ya tiap orang. Bener. Iya karena ya itu tadi yang spesifik fobia atau objek yang ditampilinnya. Kalau misalnya dia takut sama apa namanya closed space. Kan dia berarti maksudnya beda sama orang yang takutnya sama darah-darah gitu kan. Iya. Mungkin dia buat gue nggak serem, buat lo serem atau sebaliknya. Tapi itu jadi campuran gitu loh, bisa di double gitu, bisa multiple things yang ditunjukin di film yang akhirnya bikin serem. Oke, interesting. Nah, kan ini kan kita ngomongin mental sekalian nih. Jadi sebenarnya tuh efek dari kita nonton horor itu sebenarnya ada efeknya kan pasti. Iyalah. Nah, efek negatifnya tuh apa ya kira-kira? Kalau misalnya kita nonton film horor, misalnya kan tadi biasanya kan kita ngomongnya gara-gara siapa kan? Nah, ini gara-garanya. Gara-gara kita nonton horor nih jadi apa gitu kita? Jadi gimana? Nah, jadi katanya film horor itu bisa menyulut respon fight or flight di dalam diri manusia. Tahu nggak lo fight or flight? Enggak, berantem atau terbang? Bener. Itu tuh respon kalau di psikologi, gue lupa lagi. Jadi kayak kalau misalnya lo dihadapkan sama suatu situasi, itu biasanya yang muncul reaksi pertamanya kalau nggak fight, yang lo hadapi situasi itu, atau flight, lo kabur. Oh kabur. Kirain terbang. Iya, kalau punya sayap mungkin terbang sih. Oh iya sih benar. Literally kabur itu. Literally kabur. Nah, itu bikin reaksi fisik dan emosi, kayak jantungnya berdebar, ototnya menegang, keringetan gitu. Nah, si hal-hal ini itu melepas adrenalin dan kortisol, plus endorfin juga yang bikin kita ngerasa enak. Nah, tapi begitu otaknya sadar kalau ancamannya nggak beneran, si sistem saraf parasimpatiknya langsung nyala. Jadi ngebalikin perubahan fisik ini dan bikin kita ngerasa tenang dan bahagia. Jadi kayak lo deg-degan, terus menegang otot-ototnya, tapi abis itu jadi tenang, ternyata jadi false senang. alarm. Karena false alarm kayak enggak deng, itu nggak beneran, ini cuma film doang deng gitu. Oh iya. Katanya gitu. Nah, jadi si hormon-hormon tadi itu yang akhirnya bikin orang buat balik lagi nonton film horor karena dia jadi ngerasa enak kan badannya. Jadi ini adiktif gitu ya maksud lo? Iya, jadi adiktif, ketagihan. Jadi adiktif. Ketagihan film horor. Nah, terus ada impact negatif nggak tuh kalau kita nonton film horor? Nah, beberapa efek negatif dari nonton film horor itu bisa bikin susah tidur. Ini banyak banget ya yang gak mau nonton film horor karena nanti takut gak bisa tidur ya kan, alasannya gitu. Ini paling umum sih gue rasa. Paling umum bener. Tapi kalau gue pribadi gue malah gampang. Maksudnya soalnya gue kalau nonton film horor gitu iya. Gue kalau nonton film horor tuh kalau nggak yang bener-bener serem banget menurut gue pribadi, itu kayak langsung lupa gitu loh gue. Jadi abis itu ya udah biasa aja gitu. Kecuali situasinya emang kayak lo di rumah sendirian, terus gue lagi mandi gitu misal, atau kayak gue lagi di tempat yang gelap gitu, jadi kepikiran. Oh iya sih benar. Kepikiran. Tapi kalau pas mau tidur gue nggak kepikiran. Lucunya, I don't know why. Tapi sebenarnya at some kayak misalnya ada point, ada momen-momen dimana lu kayak gue nggak tahu ya kalau gue bisa tidur, tapi waktu lagi nggak kepikiran film horor sama sekali sih. Tapi kadang gue suka takut kalau misalnya gue kayak misalnya ngebelakangin, nggak ngadep tembok gitu. Gue tau ada orang bener. Betul, tapi nggak ada hubungannya sama film horor sih. Emang takutnya ya kadang. Iya, bukan gara-gara kan, maksudnya kalau nonton film horor jadinya lo kepikiran hantu yang di film itu gitu kan. Ya, ini enggak sih gue. Bukan gara-gara itunya, bukan gara-gara si film horor itu, bukan kepikiran hantu di film tadi gitu. Iya benar. Nggak bikin nightmare juga sih kalau gue. Iya, nggak bikin nightmare juga. Tapi orang-orang banyak sih yang kayak gini, nggak bisa tidur tuh banyak.
bener. Tergantung filmnya dan tergantung pas lo nontonnya, gak sih? Gue nonton film ini waktu masih kecil, terus itu nempel banget di kepala gue gitu kan. Iya benar. Gitu. Nah jadi buat beberapa orang, kayak misal kita nih, kita kan kalau nonton film horor itu bukan susah tidur karena takut kan, tapi sebenarnya nonton film horor tuh bikin kita seneng gitu. Cuma si adrenalin yang muncul karena kita seneng nonton film horor, si efek euforianya itu kan bikin kita semangat, bukan santai. Makanya jadinya pas mau tidur kita badannya nggak santai, badannya tuh semangat. Jadinya tetap susah tidur. Jadi walaupun alasannya beda. Iya, bukan takut ya, tapi takut. karena emang adrenalin di dalam badan aja yang belum resolved gitu. Belum turun, masih kondisi badannya masih hyper gitu. Iya. Oke, terus ada lagi. Nah, kalau yang ini terkait gangguan mental. Oh, apa tuh? Jadi psikosis tuh gangguan mental berat yang ditandai dengan gangguan uji realitas kayak delusi, halusinasi, bicara nggak karuan, atau perilaku katatonik. Nah, kayak beberapa film kayak misalnya The Exorcist, lo tau kan Exorcist? Iya, tahu. Apa sih? Itu kayak misalnya The horror Exorcist. The Exorcist itu kan dia tuh terkenal bisa bikin psikosis dan neurosis sinematik di penontonnya. Karena kan gitu. kayak apa kerasukan gitu kan. Katatonik badannya gitu. Nah, penggunaan gambar dan klip audio subliminal di film The Exorcist itu menambah ketakutan yang dirasakan penonton. Jadi setelah nonton film, gejala kayak insomnia, mudah terangsang, gampang marah, atau nafsu makan berkurang, libido turun, penyalahgunaan zat, masalah kontrol impuls, dan paranoia bisa muncul. Banyak banget nih yang muncul akibat nonton film The Exorcist. Bahkan orang yang gak punya riwayat psikiatrik sebelumnya bisa terpengaruh oleh taktik penakutan dari filmnya. Karena emang kalau ngelihat gambar orang kesurupan tuh, kenapa ya? Tapi emang menyeramkan, kayak dia badannya kaku-kaku, terus dia kayak geraknya bukan normal gitu loh. Kayak dia bahkan bisa bergerak ke arah yang tidak seharusnya gitu. Bener. Cuman tadi yang kayak lo bilang kan dia tuh kayak ada subliminal audionya gak sih? Jadi kayaknya tuh emang sengaja bikin orang tuh yang psikosis jadi kumat gitu kayaknya. Emang audio subliminalnya maksudnya kayak gimana? Kayak misalnya ada kayak frekuensi tertentu. Nah, setahu gue soalnya kalau The Exorcist tuh dibilangnya kan the scariest movie gitu kan. Jadi kayaknya tuh emang mereka tuh ada sesuatu yang di film itu yang bikin orang bukan kesurupan ya, maksudnya kayak ya psikosis jadinya yang kayak gitu-gitu. Kayak mau bikin orang kumat gitu. Nah, gue nggak tahu nih kayaknya gara-gara si subliminal audio ini tuh kayaknya mereka tuh nyetel dalam frekuensi tertentu atau ada message di balik itu yang bisa masuk ke otak kita gitu loh, Oh really? Sama ya, gue nggak tahu sih. Cuman bukan yang supernatural way ya, cuma kayak brain wave lalala gitu, gue nggak tahu. Kayak gitu. Maksudnya itu? Kayaknya gitu, gue nggak tahu ya tapi. Bisa jadi, soalnya agak gak masuk akal waktu gue denger kayak si The Exorcist ini kan scariest yang dari dulu tuh sampai sekarang, kayak dia tuh top banget gitu kan. Sebenarnya waktu ditonton nggak seserem itu gitu loh, cuman ternyata emang kayaknya dia tuh ada subliminal audionya, terus kayak cara dia munculin klip-klipnya itu mungkin disturbingnya tuh kayak mengguncang otak gitu loh kayaknya. Gitu sih, that's scary sih. Cuman ya serem juga kalau orang bisa melakukan seperti itu. Iya makanya. Bisa bikin film horor kayak gitu. Tapi dia emang maksudnya si pembuat film ini emang ngasih tahu kan kalau mereka masukin audio subliminal. Kayaknya sih ya. Kayak kalau misalnya kalian punya psikosis atau apa gitu, mungkin nggak boleh nonton or something. Iya, karena dia juga mention gitu kan, dia ngasih tahu kan. Iya, kayaknya sih gitu ya, seingat gue. Gue lupa sih ini film udah lama banget kan. Iya, udah dari nggak tahu tahun berapa. Kayaknya sebelum 2010 nggak sih nih The Exorcist? Oh jauh men, 19. Iya kan? Oh 19-an bahkan. 19-an. Udah banyak banget berarti. Makanya ini kayak horror classic gitu lah. Iya. Terus ada lagi nggak negative impact selain itu? Terus ada lagi. Jadi dia katanya bisa bikin adrenalin dan kortisol itu naik sementara, dan akhirnya bisa bikin PTSD muncul di beberapa orang. Berarti dari yang sebelumnya dia nggak punya PTSD bisa jadi muncul PTSD gara-gara film horor gitu ya? PTSD ringan kali ya, cuma tetap aja trauma. Iya, tetap trauma.
Karena kayak game juga termasuk ya. Game dan film serem itu bisa mengubah kimia di otak kita. Jadi bisa bikin agresi, bisa bikin insomnia, dan muncul pikiran bunuh diri itu bisa banget. Nah, anak muda khususnya yang umurnya 12-17 tahun itu paling banyak terpengaruh nih. Sering mengalami mimpi buruk habis nonton adegan berdarah. Jadi walaupun banyak efek negatifnya, banyak yang suka nonton film horor karena mereka ngasih perasaan lega di akhir tadi itu kan. Kayak ini kan cuma film gitu. Jadi kayak mereka aman tetap. Nah, tapi penelitian itu menunjukkan kalau film horor bisa menambah agresi dan kata-kata kasar di anak-anak dan dewasa. Bener banget sih ini. Karena banyak kata-kata yang tidak baik ya di film-film horor. Tapi terus udah gitu kalau misalnya kita takut, kita tuh kayak otomatis cursing gitu loh. Iya benar. Tapi gitu. pernah kok gue kayak enggak ding. Iya kan? Kenapa ya? Kayak, anjir gitu atau apalah. Maksud gue kalau misalnya gue kaget, personally gue tuh sering ngomong kayak astagfirullah gitu. Tapi kalau film horor gue nggak ngomong astagfirullah. Seingat gue. Setan nih kayaknya. Tapi kayaknya pernah sih beberapa kali. Cuman kan ya maksudnya kayak more often than not kita ngomong kayak anjir atau apalah yang kalau kaget banget ya biasanya. Wah, gawat juga. Nah, terus film horor juga bisa bikin tekanan mental jangka pendek dan panjang. Soalnya kan kalau stres itu nggak seharusnya dialami dalam jangka waktu yang lama ya. Stres itu kan jangka pendek. Kalau stres jangka pendek itu bisa membantu respons imun. Tapi kalau stresnya jangka panjang itu dia malah ngerusak fungsi imun. Dan bisa nambah resiko juga di radang kronis, kanker, dan penyakit lain. Jadi bahayanya bisa kemana-mana. Ya stres jangka panjang sebenarnya nggak dari film horor juga sih. Dengerin depresi di episode sebelumnya. Oh iya. Baru kemarin diomongin. Terus. Itu salah satunya kan kalau stres jangka panjang gara-gara nonton film horor ini. Ya nggak semua orang juga jadi stres, cuma bisa gitu. Nah, film horor juga bisa mengganggu fungsi tubuh dengan benar dan bikin orang jadi lebih gampang sakit. Misalnya dia bisa bikin hipertensi. Hipertensi itu yang jadi faktor risiko utama buat penyakit jantung, otak, dan ginjal. Hipertensi itu darah tinggi ya? Iya, betul. Nah, jadi ketegangan gara-gara film horor itu bisa bikin stres kronis dan juga bahkan parahnya ujungnya bisa kematian juga gitu. Jadi kayak mungkin nggak langsung abis nonton film horor terus langsung meninggal gitu, nggak sih? Cuma bisa aja sih kalau misalnya dia punya sakit jantung kan kaget. Nah iya, itu bahaya kalau dia udah punya maksudnya dia emang udah prone to penyakit jantung gitu ya. Iya sih. Ya jangan nonton film horor lah. Nontonnya yang romance aja. Iya benar. Gak usah nambah masalah di hidup lo. Well, serem juga sih, tapi kalau misalnya bisa bikin sakit, cuman ya anyway tetap harus be mindful ya kalau misalnya apalagi kalau masih remaja, masih umur 12-17 tahun tuh itu kayaknya paling bahaya, paling kepengaruh. Jadi kayak saudaranya atau adiknya itu yang masih punya adik gitu mungkin bisa diawasin nonton film horror in moderation gitu sih. Benar. Kan sebenarnya ada age ratingnya juga kan. Iya benar. Itu tolong kalau yang horror tuh 17 ke atas. Tolong itu diindahkan ya, jangan dianggap remeh karena ngaruh. Apalagi film-film yang kayak banyak darah-darahnya. Ini ada gitu penelitiannya kan. Nih kan. Kalau misalnya lo 12-17 tahun paling kepengaruh. Betul. Itu berarti SMP, SMA iya. awal ya. Buset, kita nonton dari SMA juga udah nonton horor. Ya udah lah ya, untungnya kita makanya kita begini. Jangan ditiru. Enggak gitu sih. Anyway, walaupun ada beberapa tuh tadi negatif impact yang tadi lo sebutin, sebenarnya horor itu juga ada positif impact sama kesehatan mental kita, cuy. Oh, alhamdulillah. Apa tuh positif impactnya? Oke, gue sebutin ya. Yang pertama, horor itu bisa bikin kita jadi lebih kuat. Jadi pas kemarin tiba-tiba aku jadi punya kekuatan superhero. Bukan, jadi kayak pas pandemi kemarin nih, waktu 2020, orang-orang yang suka film horor ternyata stresnya itu lebih kecil karena pandemi dibanding orang yang gak suka film horor. Jadi kita tuh lebih kuat mentalnya. Really? Iya.
Jadi kalau misalnya kita udah biasa ngerasa gelisah, ngerasa nggak menentu di film-film, nah mungkin lo bisa handle situasi kayak gitu lebih baik di pandemi gitu atau situasi stressful lainnya, coy. Gitu. Gokil nggak tuh? Bener juga. Kita kuat men. Jadi tuh kayak jadi nonton film horor tuh kayak udah latihan ya. Iya, udah latihan, trial misalnya kayak apa sih, outbreak zombie gitu kan. Sekarang nih outbreak beneran, oh ya udah kita lebih siap gitu ya kan. Oh ya benar, jadi kayak kita tahu harus apa. Kita tahu jangan apa gitu kan. Kayak nggak usah risk it, nggak usah lo keluar tanpa masker gitu. Bener. Jadi lebih pinter juga sih. Nah terus yang kedua nih, nonton film horor itu juga bisa bantu orang mikir gimana caranya merespon ancaman. Nah itu benar yang tadi, jadi lebih pintar. Jadi kayak tadi ya, itu sebenarnya nyambung sih. Cuman yang tadi kan kita lebih kuat, nah terus kita bisa mikir gimana cara ngerespon ancaman gitu. Nah terus ya, film horor itu bisa ngasih semacam rasa aman gitu. Jadi kayak penonton tuh bisa nyemplung ke dalam cerita yang serem, tapi tetap ngerasa aman karena bisa ngontrol gimana mereka nerima paparan film itu. Bisa dengan matiin filmnya ya kan, you are still in control. Jadi kita ngerasa aman dalam nonton film horor itu gitu. Ya itu ya bisa lah ya, bisa kita lagi dalam, sebenarnya lu nggak nonton juga tetap merasa aman. Ya nggak juga, cuma kan kayak you are feeling more in control waktu lo nonton film horor dan lo ngerasa lo bisa matiin filmnya, ya gak sih, daripada lo lagi ngapa-ngapain, ya gak sih? Oke. Ya udah ya. Jadi in control of your life gitu ya. Iya, nah terus ada lagi. Film horor itu bisa jadi pelarian dari kehidupan nyata. Nah benar, ini dia. Bener kan? Nah itu tuh jadi kalau dalam kehidupan nyata gitu kan, pemicu buat kita anxious gitu-gitu kan kayak tidak terhindari gitu lah ya. Jadi kita gampang kebawa buat mikirin hal-hal yang gak jelas gitu. Terus kita bisa anxiety disorder, depression, pemicunya juga gak jelas. Nih kita gak bisa memperbaiki situasi itu gitu. Nah tapi kalau di film horor ancamannya jelas dan pasti berakhir, ya kan? Jadi itu pelarian dari kehidupan nyata gitu. Betul. Plotnya bisa ditebak. Pantesan kalau stres kita nontonnya horor. Iya, gue sih gitu ya. Gue kalau anxious, overthinking, gue nontonnya film horor for some reason. Benar gitu. juga ternyata gara-gara itu. Jadi kalau misal orang ngerasa anxious atau ngerasa cemas gitu, mereka tuh mungkin nemuin kalau horor itu ngebantu mereka buat berhenti mikirin hal-hal yang ada di dalam hidup mereka. Intinya pokoknya yang penting si zombie atau kayak hantu-hantu yang ada di film itu tuh nggak bener-bener ada efek ke hidup kita kan. Jadi kayak ya udah gue mau enjoy ini aja dulu gitu, mau enjoy ketakutan semu ini gitu. Ntar udah selesai filmnya baru balik lagi ya. Iya sih bener. Ya udah nonton lagi. Ya udah jadi maraton aja. Nah terus ada lagi film horor itu kan emang tuh tadi yang kayak lo bilang bisa menyulut fobia gitu-gitu kan. Nah tapi sebenarnya ini bisa membantu juga sama orang-orang yang takut. Jadi ini tuh bisa jadi semacam exposure terapinya mereka. Oh iya benar gitu. Udah gitu nggak beneran pula, jadi kayak ya itu nggak akan do harmful things to you gitu kan. Iya benar. Jadi kayak semacam exposure terapi biar lo terbiasa ngelihat apa yang lo takutin gitu. Jadi misalnya lo tahu film Fall nggak sih, The Fall? Fall apa The Fall ya? Fall yang Fall. Orang yang manjat tiang telepon yang tinggi banget itu kan buat orang yang takut ketinggian itu serem banget kan. Iyalah, nah itu bisa jadi exposure terapi buat mereka sebenarnya, karena ya ini bohongan tapi tetap serem ya kan, tapi lo masih in control gitu. Tapi serem banget gak sih? Apaan? Nggak, gue ngebayangin kalau gue misalnya akrofobia ya, takut ketinggian. Kalau nonton itu, soalnya kan temennya mati tuh. Iya bener, temennya mati, jatuh. Endingnya gimana ya, gue lupa. Ya udah intinya kalau misalnya lo takut ya matiin aja tuh. Ya intinya jangan naik ke atas sih. Ngapain lu? Ya intinya jangan bodoh lah. Iya jangan bodoh. Lagian ngapain sih exposure terapi? Hindari aja lah. Tahu dah. Enggak, dia bahkan bukan di filmnya kan bukan exposure terapi kan. Itu tuh mau nebarin abu si cowoknya.
yang meninggal. Iya, tapi sekalian karena dia masih trauma. Oh, sekalian ya? Karena kan cowoknya jatuh. Iya sih, bener. Gak usah lah, ngapain sih? Emang kagak ada cara lain? Lu nonton film horor aja daripada lu naik-naik ke atas. Dari awalnya itu udah salah. Salah udah dari awal. Oke. Ya, jadi intinya tapi sebenarnya bisa dipakai buat exposure terapi. Nggak cuma takut ketinggian aja ya, mungkin takut gelap atau kayak takut tempat sempit or whatever gitu. Terus ada lagi, film horor itu bisa bikin kita ngerti sama rasa takut kita sendiri. Jadi misalnya yang kayak tadi, kalau misalnya lo nonton It, lo baru sadar kalau lo tuh takut badut ternyata. Atau kayak misalnya lo nonton Annabelle gitu. Oh, ternyata boneka tuh bikin gue unsettled. Gue baru tahu setelah gue nonton film horor, man. Iya, benar gitu. Benar. Jadi kayak your weak point, you can understand yourself better. Benar. Betul. Ya kan? Iya. Makanya horor makanya. Gue kira makanya apa? Enggak. Gue kira dulu gue takut sadako. Tapi mungkin gue takut sadakonya juga. Tapi detail yang gue takutin juga adalah cara sadakonya jalan kan. Yang kayak jalan cepet ke depan gitu. Yang kayak gerak-gerak cepetnya itu gue takut sama hal-hal yang kayak gitu. Ternyata bukan cuma sadako. Tapi bisa juga mungkin gara-gara lo trauma aja gak sih nonton itu? Bisa. Bangke. Jadi dia memunculkan trauma yang akhirnya bikin gue takut sama film horor lain. Iya. Ya udahlah. Tapi intinya kita jadi lebih paham sama diri kita sendiri gitu lah. That's the point. Betul. Gitu. Jadi itu adalah beberapa impact positif yang bisa didapat ke mental health lo kalau lo nonton film horor. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya ada benefit lain sih, tapi ini benefit yang lebih teknikal. Jadi nggak cuma di mental health doang ya. Ini ada lagi nih. Yang mungkin kayaknya nggak terlalu convincing buat gue nonton film horor. Oke, fine, gue kasih lagi. Ini kita ngajakin kayak, lu nonton gak lu horor? Ayo nonton gak lu? Nih, gue kasih lagi. 1, lo bisa bakar kalori. Hah? Oh iya? Beneran. Karena jadi nonton film horor itu bisa bikin detak jantung dan adrenalin naik. Terus lo bakal bakar kalori sebagai respon itu. Jadi ada penelitiannya nih, kalau lo bisa bakar sampai 200 kalori cuman dengan duduk dan nonton The Shining, man. Wow. Lumayan gak tuh? Wow. Tapi kalorinya masuk lagi waktu lo makan popcornnya. Itu dia. Berarti jangan sambil ngemil ya. Nonton aja udah. Ya gak apa-apa lah. Enggak, jadi lo nonton sambil ngemil gak bakal bikin lo gendut padahal lo gak gerak. Bener. Ya kan? Jadinya plus tapi negatif. You can eat infinite. Jadi ya balance bener. Ya kan? Oh iya, jadi bisa balance atau malah bisa berkurang, ya kan? Iya. Nah, terus ada lagi, lo mungkin bisa dapet rasa lega dari kecemasan dan depresi. Yang tadi jadi maksudnya kayak yang udah dijelasin di atas. Nonton film horor kan mengelepas adrenalin. Nah, adrenalin ini bakal ngestabilin mood kita dan ngurangin anxiety sama depression kita dalam waktu yang singkat aja sih sebenarnya. Cuman short escape kayak gue aja, kalau misalnya gue lagi overthinking biasanya gue nonton film horor. Atau gue lagi anxious biasanya gue nonton film horor. For some reason it works. Nah, mungkin gue nggak tahu teknikalnya gimana, cuman itu bisa membantu sedikit. Tapi kalau misalnya anxiousnya gara-gara lo, maksudnya kayak lo fobia ya jangan ya, karena itu mungkin bisa inducing your. Jadi kayak beda lah. You must know yourself aja sih sebenarnya. Iya benar. Dikira-kira lah mampu apa enggak nih? Dikira-kira. Kalau udah atau misalnya lo mikir kayaknya bisa nih jadi exposure terapi, begitu nonton, aduh nggak, gue panik. Jangan dilanjutin. Udah. Jangan dilanjutin. Kalau lo menikmati baru lo lanjutin gitu. Betul. Terus ada lagi, lo bisa punya, kalau misalnya lo sama gue nonton gitu ya. Nah, itu ternyata tuh kalian bakal punya ikatan kuat, men. Wah, mantap. Kita. Jadi kalau misalnya lo nonton film horor sama temen lo, nah, bisa jadi ikatan kita tuh lebih kuat dan intens sama orang itu. Gitu. Karena mungkin karena kita adrenalinnya naik bersamaan gitu kan ya. Jadi ya gitu. Makanya kita temenan. Gue rasa gara-gara kita nonton film horor. Oh gitu ya. Jadi bukan gara-gara Kyuhyun. Gara-gara itu. Cuma maksudnya kayak kenapa kita bondingnya tuh kuat ya. Iya, bondingnya diperkuat dengan menonton film horor bersama. Betul. Atau mungkin orang-orang yang dating dengan cara nonton film horor itu juga kali alasannya. Bisa. Mungkin first date atau second date bisa dicoba.
Bisa dicoba? Boleh? Bisa Silakan. dicoba. Silakan. Give us credit ya. Apa sih? Kalau jadi PJ-nya ya, makasih. Iya kalau PJ boleh. udah kayak ketahuan tua. Jadul banget anjir. PJ. Sekarang tuh kayak nggak PJ nggak sih? Dulu tuh kan Pajak jadian. sekarang tapi nggak tahu. Sekarang apa coba? Nggak Iya, ada. Nggak ada. Tua ya lo. Iya emang. Maaf ya Kak. Nah terus ada lagi. Ada lagi nih terakhir. Tadi sebenarnya ini agak bertolak belakang dari yang lo bilang, tapi sebenarnya at some point nonton film horor itu bisa ningkatin sistem imun kita. Jadi ada penelitian kalau misalnya setelah nonton film horor, darah partisipannya itu lebih banyak sel darah putih setelah nonton film horor gitu. Jadi kan sel darah putih itu bisa ngelawan penyakit kan. Iya. Jadi kalau misalnya ini dalam jangka pendek aja ya maksudnya. Itu tuh kalau misalnya paparan ke stres jangka pendek itu bisa nonton horor. Jadi ya intinya kalau lo kebanyakan lo bisa sakit, tapi kalau lo in moderation lo malah jadi sehat gitu. Ya enggak? Iya, Berarti bener. nonton film horor seminggu sekali, sehari sekali, nah itu boleh. Tapi enggak maraton gitu. Iya benar. Ya kan? Nah, gitu. Jadi ya lumayan tuh, banyak banget good health impact-nya. Kan kalau tadi kan lu nakut-nakutin doang lu Mil, bisa mati. Itu mah kalau misalnya dia udah. Iya, tapi sebenarnya dia banyak Ya enggak sih. banyak efek positifnya juga, enggak cuma negatif. Iya. Intinya kita bisa mengetahui diri kita sendiri lah, kita kuatnya di mana gitu kan. Ya be mindful tadi sih yang penting. Kayak kalau emang lo be mindful, mampu, bener. boleh banget tuh nonton film horor. Tapi kalau ya ngerasanya nggak enak, ya berarti film Ya horor udah is not for nggak you. usah menyiksa diri lo sendiri lah. Bener. Gitu. Nah ini gue ada beberapa tips untuk nonton film horor dengan secara healthy. Oke, apa tuh? Oke, yang pertama, ini kalau misalnya kalian berminat untuk nonton film horor tapi belum menjadikannya sebagai hobi, Seperti kita. seperti kita. Nah, lo yang mesti cari tahu subgenre apa yang kira-kira cocok buat lo. Jadi lo mesti mengenali selera lo tuh apa, batas toleransi lo tuh apa. Ini sebenarnya kayak kesannya serius, tapi sebenarnya yang kayak tadi Mila udah sebutin, sebenarnya film horor tuh ada negatif impact-nya juga, terutama kalau lo 12-17 tahun nih kan. Jadi kayak be mindful sebelum lo nonton itu better safe than sorry sih menurut gue. Iya benar. Karena ini ngaruh ke adrenalin dan sebagainya, ini bukan tontonan ringan sih, ya nggak sih? Kayak mungkin kalau lo punya trauma tertentu ini bakal triggering or whatever. Jadi ketahui subgenre apa yang cocok sama lo. Nah yang kedua, set boundaries buat diri lo sendiri. Yang paling penting buat diingat pas lo nonton film horor itu adalah kenyamanan lo sendiri. Jadi kalau misalnya lo diajakin nonton film horor, gak ada salahnya lo nolak, oke? Iya. Mau karena lo gak enak atau karena lo emang ini bukan selera gue, itu ya udah set the boundaries. Kasih prioritas ke kebutuhan lo dulu. Ya, jangan FOMO gitu. Penting buat menghargai emosi lo sendiri, yang emosi lo sekarang, dan terutama kalau lo punya kecenderungan takut atau cemas. Jadi kayak misalnya lo sebenarnya lo anxious tapi lo nggak enak mau diajakin nonton Pengabdi Setan or whatever. Itu mendingan lo nggak usah aja gitu. Lo nggak akan ketinggalan apa-apa. Lo cuma ketinggalan 2 jam dan diomongin seminggu maksimal, terus udah, oke? Jadi ya itu nggak sepenting itu save kok. yourself. Nggak sepenting itu kok. Gak usah lah. Seru men. Gimana sih tadi gue ya coba. Ya gitu intinya. Terus ada lagi. Apalagi? Beware of the binge watch. Jadi penting bukan cuman ngawasin apa yang lo bakal tonton, tapi berapa banyak lo nonton gitu. Lo bisa punya resiko kalau misalnya lo nonton film horor kebanyakan intinya. Jadi ada studi nih tahun 2017, nonton film horor atau nonton TV aja sebenarnya in general atau film nonstop itu bisa nambah gejala kecemasan lo dan bisa mengganggu tidur lo. Walaupun itu bukan film horor ya gitu. Jadi ada lagi studi kalau misalnya partisipan yang nonton 2 jam lebih
TV setiap malam itu depresinya lebih tinggi daripada nonton yang lebih pendek. Apapun, bukan cuma horor. Iya, nggak bukan cuma horor. Oh gitu. Gitu, jadi be mindful for your screen time juga sih sebenarnya ini. Benar. Ya itu sih. Ya kan. Kadang kan kayak lagi seru ya udah dilanjutin gitu. Tapi sebenarnya berbahaya. Ya intinya ya udahlah, maksud gue in moderation aja. Iya. Pas weekend aja, atau misalnya pas lo lagi suntuk banget gitu. Kalau apapun yang berlebihan itu tidak baik, guys. betul, lebih dari 2 jam. 2 jam masih bisa lah. Cari yang 1,5 jaman lah. Ya Habis satu itu film tidur. lah. Satu Iya, film. satu film. Gak usah 2 kalau misalnya. Nggak usah 2. Oke, apalagi. Ya sekali-sekali 2 nggak apa-apa. Cuman nggak Ya, setiap hari. sekali. Betul. Gitu. Nah sebenarnya kan ada juga nih ya orang-orang yang sebenarnya takut tapi mereka tuh penasaran. Nah, kan? gimana tuh? Ya, jadi beberapa tips dari kita nih sebenarnya untuk menghadapi film horor tapi lo takut tapi lo pengen gitu. Nah, sebenarnya lo butuh ini aja sih, take a break aja. Jadi kalau misalnya ada bagian dari film yang gak nyaman, lo ingat kalau lo tuh bisa selalu tutup mata atau lo pergi buat ya lo ke toilet dulu kayak, atau lo ya lo hindarin dulu gitu. Atau lagi nonton sendiri di pause dulu gitu. Di pause dulu atau lo skip gitu. Nggak ada salahnya buat menghindari adegan yang bikin lo ketakutan dengan cara yang gak enak gitu loh. Kayak why bother gitu to scare yourself. Jadi ini reminder aja sih buat orang-orang yang nonton takut tapi pengen nonton gitu. Bener. Take a break. Nah yang terus ada lagi satu tips lainnya, itu bisa dengan nonton film sama orang lain. Mereka itu bisa kalau misalnya lo nonton film sama orang lain, orang lainnya itu bisa membantu kita ngerasa tetap di dunia nyata gitu. Bener-bener. Ya kan? It's not real. Jadi lo bisa ngerasa lebih aman. Jadi kalau misalnya takut, padahal kadang kan kita juga nonton berdua, tapi kita nontonnya tuh online gitu kan, kayak streaming online. Itu juga sebenarnya tuh it kinda helps sih. Jadi kita nggak ngerasa sendirian. Iya, kan? benar. Kita ada di titik detik yang sama, jadi takutnya barengan gitu loh, yang kayak that kind of thing actually kinda work to ease fear juga sih sebenarnya. Apalagi kalau buat yang takut ya. Sama nonton ini sendiri, tahu gitu. nonton barengan dan banyakan kalau bisa. Karena to be honest, gue kalau nonton horor rame-rame, gue jadi nggak fokus ke film horornya. Maksudnya kayak mungkin jadi nonton sama-sama kan, kita tahu filmnya kayak apa gitu, tapi nggak fokus ke horror partsnya gitu loh. Malah banyakan ngerasa, ya maksudnya kayak jadi ngobrolnya yang lebih banyak daripada nontonnya in a way, I think. Tapi kalau di bioskop gimana? Beda, maksudnya bukan, kalau bioskop kan nggak bisa ngobrol. Maksudnya lo nonton rame-rame terus kayak lo ngebahasin scene-nya gitu kan. Iya, benar. Kayak sama berlima atau lebih orang gitu. Iya. Itu jadi less scary banget, jauh less scary-nya. Jauh less scary sih, jauh banget. Walaupun itu nontonnya gelap-gelapan ya, tapi lo rame-rame itu sangat tetap membantu, nggak terlalu takut sih. Gitu. Nah terus yang terakhir, you can still know what's coming. Jadi kayak misalnya kalau lo takut, lo nggak tahu akhirnya kayak gimana, lo bisa cari spoiler dulu sebenarnya, ya kan? Lo bisa baca dulu summary-nya. Kalau lo penasaran banget sama film ya udah lo cari spoiler, lo tahu endingnya kayak gimana, ya lo tonton. Kalau lo nggak kuat lo take a break, kalau lo takut lo stop, ya kan? It's fine, you can control it gitu loh. Biasanya sih orang-orang yang kayak gini tuh yang takut tapi penasaran, soalnya banyak banget kayak gini. Tapi banyak ya. Gue soalnya biasanya kalau teman-teman gue kalau takut ya mereka nggak penasaran, mereka nggak akan mau nonton gitu loh, kayak enggak, gue bahkan nggak mau tahu filmnya kayak apa. Ada kok beberapa kayak saudara gue ada yang kayak gitu, yang emang mau dong lihat tapi takut terus nggak bisa tidur gitu. Ya, kalau udah kayak gitu ngapain ditonton gitu? Itu dia. Makanya. Gitu. Iya sih bener. Atau yaudah minta ceritain gitu aja nggak sih, kayak ya udah spoilerin gue aja. Ya, tapi kan nggak seru. Kan lu takut. The thing about horror is the scare, ya nggak sih? It's not about the story, man. Kalau nonton story mah nonton drama aja. Makanya. Iya gitu. Oke. Nah, intinya faktor perkembangan kayak umur, kemampuan kognitif, terus misalnya kedewasaan emosi. Nah, itu bisa juga mempengaruhi kesiapan kita buat nonton film horor. Yang tadi gue bilang juga, kalau misalnya kita ada saudara, adik, anak gitu, kita sebagai orang tua atau saudara, kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor ini, terutama buat nentuin kalau mereka tuh udah siap atau belum buat nonton film horor. Gitu. Ini tips for healthy viewing dari Sanmil. Betul. Gitu Mil, seputaran film horor dan impactnya ke mental health kita. Gimana?
Menarik kan? Menarik. Ya at least Gua jadi- ada lah. Ada. Tapi perlu digarisbawahi ya. Ada satu penelitian yang bilang kalau lo cuman bisa dapat manfaat positif dari hiburan horor kalau lo memilih untuk melakukannya. Jadi kalau lo dipaksa atau lo diseret maksudnya masuk ke rumah hantu, voluntarily. pas lo nggak mau, voluntarily. Kalau involuntarily lo nggak dapat manfaat apa-apa, men. Bener. Gitu. Betul. Karena ngerasa terpaksa kan, lo ngerasa Ini udah nggak ada suka. penelitiannya. Hmm. Iya, lo nggak suka, lo dipaksa, lo lebih malah trauma jadinya. Iya. Gawat. Bukan menghibur. Itu intinya. Jadi kalau misalnya lo nggak nyaman atau apa, itu lo bisa langsung tinggalin aja. Atau misalnya lo ngerasa badan lo ngerasa deg-degan atau kayak anxious yang berlebihan, you better leave it sih. Karena lo nggak akan ketinggalan apapun dalam hidup juga sebenarnya kalau nggak nonton. Iya. Kalau lo nonton, iya. It's just a movie. It's just a movie. Walaupun se-mainstream apapun tuh film, gue rasa Enggak. lo gak bakal ketinggalan apa-apa sih. Iya betul. Nggak sepenting itu dalam hidup lu. Betul. Jadi itu kira-kira seputaran impact dari horror movies ke mental health kita. Gimana Mel? Gue jadi pengen nonton film horor sih sekarang. Ya gue juga sih. Tapi mungkin besok kali ya. Dan gue juga belum tahu sih mau nonton film horor apa. Kan sekarang kan Oktober nih ya. Kira-kira ada nggak yang direkomendasiin mungkin kalau mau nonton film horor, ada nggak film horor yang bagus? Ada tahun ini apa tahun lalu ya? Gue mau ngerekomendasiin film horor judulnya Smile. Smile itu tahun ini ya? Nice. Tahun lalu kayaknya 2022 deh. Oh tahun lalu. Oh gue kira tahun ini. Ya nggak apa-apa lah. Tahun lalu tapi bagus filmnya. Maksudnya karena kan dari dulu kita selalu mencari film horor yang wah bagus nih gitu kan. Kita ya maksudnya. Gue dan lo. Yep. Tapi biasanya tuh most likely kita nemuin horor yang ya udah B aja. Serem tapi gitu yang kayak oh ya udah. Ya benar. Nggak benar, yang benar. wah gitu. Nah seinget gue Smile tuh film pertama yang setelah sekian lama gue kayak anjir boleh nih, wah boleh nih Iya, gitu. benar. Pas lagi nonton tuh Karena kayak emang wah serem bisa sih, banget ya. ini dimasukin list gitu. Ya, gue setuju. Smile oke. Karena gue udah nonton juga kebetulan. Betul. Meskipun suka mungkin sih, dia gue suka. nilainya nggak 100% ya, cuma Ya nggak ada sih. lumayan banget bisa di nggak ada yang 100% tuh biasa. Tapi lumayan banget bisa dimasukin ke rekomendasi film horor yang bagus menurut kita. Ya benar. Gitu. Di dekade ini cie. Dekade ini betul. Nice. Kalau gue mungkin ada satu. Gue sebenarnya gue nggak kepikiran sih apa. Cuman tadi gue nyari film horor yang baru-baru ini gue tonton. Tahun ini sih sebenarnya bukan baru-baru ini. Gue nemu satu yang menurut gue kayak lumayan. Judulnya The Taking of Deborah Logan. Wait, gue udah nonton belum? Gue lupa, kayaknya lu belum deh. Nah ini mungkin rekomendasi buat lo juga Mil. Gue lupa tapi ceritanya kayak gimana. Cuman gue inget itu filmnya lumayan oke. Gak yang oke banget. Ya mungkin masih di bawahnya Smile. Tapi ya kalau misalnya lo butuh tontonan yang lo bingung mau nonton apa, mungkin bisa jadi salah satu. Menurut gue ini lebih bagus dari Talk to Me kalau gak salah. Oh gitu. Gue agak lupa. Gue nontonnya Talk to Me dulu. Talk to Me udah baru kan. Iya. Deborah Logan udah agak lama. Tapi gue inget gue taruh di IMDb soalnya kan. Jadi kayak gue inget gue nonton ini. Nggak usah kayak Dia kesurupan gitu 2014. kayak. Iya 2014. Udah lama filmnya. Cuma gue baru nonton tahun ini gitu. Oh wait, kayaknya kita nonton barengan gak sih? Masa sih? Enggak Dia woy. Alzheimer. Iya wah. Gue nonton sama lu kah? Ntar Kalau gue nonton iya, lagi deh. Even better. Ntar gue nonton lagi deh. Kayaknya udah deh. Nggak, soalnya kan gue Kalau udah, ya nyari. udah bagus. Iya. Soalnya kan gue nyari di Google. Terus kan gak gitu banyak. Maksudnya kan kayak tulisan gitu. Ini yang mana ya? Terus gue nyari image. Terus gue kayak oh ini. Oh kayaknya udah deh gitu. Kayaknya udah deh, Beb. Iya itu menurut gue lumayan sih. Iya, itu lumayan. Soalnya Iya, gue kasih lumayan 6 serem. men di IMDb. Oh. By the way ini menurut kita 6 tuh udah oke, guys. 6 tuh udah bukan bagus loh. Di bawah KKM. 6 tuh udah di atas rata-rata. 6 tuh di atas rata-rata. Iya. Susah. Gue agak pelit soalnya kalau ngasih rating, Iya. apalagi buat film horor. 7 tuh hampir nggak ada. 8 tuh ya, udah nggak ada banget deh. 7 masih ada lah kalau gua. 7 ada. Enggak, soalnya secara general Dia gue setuju. ngasih nilai lebih generous dibanding Santi. Iya ya benar, kan? gue lebih pelit.
Iya. Oke. Paling itu sih Mil. Jadi ini nggak usah terlalu panjang-panjang. Mungkin ini udah panjang juga sih, gue nggak tahu. Cuman intinya kalau misalnya memang mau nonton film horor, please be mindful. Kalau misalnya emang tahu kalau takut, do it on moderation karena sebenarnya ada impactnya juga ke mental health kita. Betul. Mungkin next episode kita bakal ngomongin sesuatu yang lebih ke psikologis lagi. Tapi kita masih belum balik tahu lagi siapa. ke psikologi. Ya nanti kita pikirin dulu. Cuman lah gue apa. mungkin lagi mikir ya mau ngomongin crime or something like that sih. Crime boleh sih, kayak kita lama nggak ngomongin crime. Iya, udah lama sih. Nanti gue coba cari-cari dulu deh. Oke. Paling itu aja sih dari kita. Kalau misalnya mau request topik, mungkin bisa reach out ke email kita di mana Mil? Di gara2siapa@gmail.com. 2-nya angka 2 ya. Gara angka 2 siapa@gmail.com. Atau bisa juga ke Instagram kita. Sama namanya gara2siapa. Gara2siapa. Oke, kita tunggu follow-nya aja. Oke, I think that's it. Stay happy, stay healthy, stay sane, and we'll see you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye guys.